Halo semuanya, welcome back to Telekom Podcast. Nah, di episode kali ini kalian bakal ditemenin sama gue, Florence De Vega. Tapi gue nggak sendirian loh di sini. Gue bawa seorang narasumber yang kece banget. Mantap. Kira-kira ada nggak sih yang bisa nebak nih narasumber kali ini siapa? Ayo, gue langsung spill aja kali ya. Oke, jadi narasumber kita di episode kali ini ada Kak Revan Farsha. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau gue sendiri yakin nih banyak dari kalian yang udah nggak asing pasti sama Kak Revan. Waduh. Karena Kak Revan ini merupakan seorang talent atau content creator ya Kak ya? Iya, Benar? talent presenter, content creator, ya itulah pokoknya. Dari Lampung Geh Kuliner gitu. Dan Kak Revan juga merupakan Dari Lampung Geh mahasiswa. Lampung Geh. Iya, aja. Lampung Geh, oke. Iya. Lampung Geh, oke. Dan Kak Revan juga merupakan seorang mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Yes. Universitas Lampung. Ih, sumpah bangga banget gue sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi. Waduh, amin. Nah, gue mau nyapa Kak Revan dulu nih guys. Kak Revan sendiri gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik-baik banget nih. Mungkin Sehat-sehat. Kak Revan juga boleh nih kenalan dulu. Walaupun tadi gue udah sempet jelasin sedikit lah ya, Oke. tapi garis besar. Oke, jadi commerce ya? Iya, betul. Oke, halo commerce. Gua Muhammad Revan Farsha dari Ilmu Komunikasi angkatan 2019 ya. Jadi kita satu keluarga nih, Benar sama-sama sekali. Ilmu Komunikasi. Terus gua kebetulan juga jadi presenter sih sebenarnya di Lampung Geh gitu, guys. Keren banget nih. Kalau commerce yang di rumah gimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat semua kan? Dan pasti bahagia kan? Bahagia lah, orang udah mau Bahagia lah. liburan ya nggak sih Kak? Iya dong, udah pada libur kan? Iya, benar. Udah libur ya? Betul sekali. Nah, kalau misalnya gue ngomongin kebahagiaan gitu Kak, gue mau nanya nih, kalau Waduh. pasti ada kan hal yang bikin lo bahagia? Pasti. Hal yang bikin gue bahagia? Pasti Ada, ya. banyak dong pasti. Iya Banyak hal dong, dong ya bisa kan? bisa bikin kita bahagia Bener itu ya. banget. Nah, kerjaan atau urusan yang lo lakuin sekarang ini bikin lo bahagia gak sih? Jujur. Bikin bahagia dong. Iya kan? Iya dong. Gue Aduh. kan ya review makanan guys, ya masih nggak seneng Siapa makan. yang nggak seneng ya kan? Iya Siapa yang nggak kita seneng makan, makan bener kemana-mana makan, terus kita juga visit tempat-tempat baru, explore entah makanan daerah, makanan khas atau nggak makanan yang legendaris juga kan. Ya, siapa sih yang nggak seneng gitu kan makan loh. Bener Iya banget. kan? Nah, jadi commerce kalian udah pasti tau lah ya bahasan kita kali ini apa? Iya, Makanan. makanan. Sekali lagi, siapa Yes. yang nggak seneng makan? Iya. Pasti lo sering juga gak sih kan nontonin mukbang gitu? Wah seneng sih. ASMR Biasanya video gitu? nonton ASMR sambil makan juga Ini kan. seru banget kan? Iya Iya kan? kan? Bener Soalnya banget. kalau nonton doang jadi lapar, iya kan? Jadi kita sambil makan juga, tuh biar asik. Nah, di sini gue bakalan nanya banyak nih kalau Kak. Lo bersedia kan? Sebelumnya gue tanya dulu nih. Boleh. Nanya banyak ya? Banyak nih. Nggak sedikit ya? Aduh, gimana ya? Tergantung sih nanti ya. Boleh. Tergantung di Boleh, otak boleh. ada apa gitu ya. Yes. Nah, jadi ada nih yang bikin gue penasaran. Seperti yang kita tahu, lo talent atau content creator gitu lah ya di Lampung. Di Iya, Lampung Geh Lampung gitu. Geh, betul. Nah, apa sih hal yang memotivasi lo untuk gabung ke Lampung Geh ini? Kayak apa yang pengen lo cari atau apa sih yang pengen lo dapetin gitu? Oke. Gue penasaran sih. Apa yang memotivasi gue buat ikut Lampung Geh ya? Bener. Sebenarnya gue ikut Lampung Geh juga awalnya tuh dari PKL. Oh, PKL. Iya, PKL FISIP kan, magang jurusan FISIP. Kalau kalian kan sekarang udah nggak ada ya? Iya. Kalian tuh MBKM kan Iya, sekarang? magang merdeka itu ya. Iya, magang merdeka kan, udah nggak ada yang magang biasa kan. Jadi dulu tuh sebenarnya kalau dibilang motivasi gue apa, ya sebenarnya awalnya itu untuk sebagai syarat aja. Ya biasalah mahasiswa ya kan. PKL 40 hari di mana nih? Terus kebetulan waktu itu ada yang nawarin nih, kawan gue, ada yang nawarin, Marlis namanya kalau misalkan kenal. Dia nawarin, mau nggak nih Van di Lampung Geh gitu kan, masih ada satu slot lagi nih buat magang. Ya, gue juga di situ kebetulan masih belum tahu-tahu banyak tentang Lampung Geh sih. Akhirnya gue cari tahu dulu kan di Instagram segala macem. Wah, asik juga nih. Awalnya tapi gue nggak kepikiran tuh. Nggak kepikiran sama sekali buat misalkan bisa muncul di Instagramnya atau misalkan in frame. Nggak kepikiran sama sekali gue. Lo mikirnya dulu waktu itu emang lo bakalan kayak gimana sih Kak? Apa di balik kamera kah kerjanya apa iya, gimana? malah kayak gitu. Oh, Gue mikirnya tuh entah nanti gue misalkan jadi moto gitu kan, moto makanan, atau misalkan itu kan Lampung Geh juga ada newsnya kan. Entah gue misalkan jadi reporter atau misalkan gue bikin rilis press release kayak gitu-gitu kan. Mikirnya tuh kayak gitu, lebih ke jurnalistik sebenarnya. Magang gue itu. Cuman ternyata waktu di sana alhamdulillah dikasih kesempatan sama tim juga, sama kantor, sama salah satu presenter juga Bang Sobari yang bewok kalau misalkan suka lihat. Nah dulu tuh gue diajak. Pertama tuh diajak kayak Van, mau nggak join yuk review makanan. Ya gas lah kan. Siapa yang gak mau? Siapa yang gak mau makan kan? Privilege gak sih? Bisa makan gratis. Bisa makan gratis ya. Nah akhirnya gue ikut tuh pertama kali. Setelah gue ikut,
Kebetulan waktu gue beres magang, jadi selama magang itu 40 hari gue cuma 1 kali tuh bikin video. Oh gitu. Iya. Dalam 40 hari. 40 hari. Satu Jadi kali bikin iya, video. Jadi memang bukan minat gue untuk in frame sebenarnya. Dulu tuh lebih ke jurnalistik waktu magang itu. Nah, setelah itu baru kemudian alhamdulillahnya ya, karena mungkin ada kendala, misalkan liputan tuh lagi banyak nih kan. Dalam 1 hari misalkan ada 2 atau 3 liputan. Gak ke backup dong sama satu talent Bang Subari iya. itu kan. Kurang dong. Kurang kan. Akhirnya gue waktu itu alhamdulillah ditawarin kesempatan kan. Van, gimana nih kalau misalkan lo nge-backup? Gak bisa nih di sini. Oke, awalnya tuh satu kayak gitu. Lama-lama nambah. Terus alhamdulillah sekarang udah setahun sih kayaknya sekarang. Udah setahun. Iya, udah setahun sih. Banget. Ya alhamdulillah sih. Jadi kalau misalkan motivasi awalnya itu ya cuman PKL aja, serius. Karena PKL. Nah makanya itu gue sering tekenin juga buat kalian-kalian semua nih ya, yang belum magang atau enggak, mumpung sekarang MBKM kan. MBKM kan kesempatannya sebenarnya lebih besar kan. Iya benar. Ya dimaksimalin aja gitu, mau kemana, barangkali kan dapat kesempatan. Toh kita juga sebagai kalian ngisi syarat kan, syarat MBKM, sekalian juga nyari pengalaman gitu loh. Betul banget. Nah untuk Commerce bisa dengerin tuh, kita persiapin ya dari sekarang, walaupun mungkin masih ada yang semester 3 atau semester 2 gitu ya, boleh lah ya dipersiapin dari sekarang. Dipikirin aja gitu kan. Nah selama lo kerja gitu ya sebagai tim gitu lah ya, sebagai part of Lampung gitu, pengalaman apa sih Kak yang lo dapet? Boleh nih ceritain yang seneng-senengnya aja dulu deh. Seneng-senengnya aja dulu nih ya. Karena pasti pengen denger yang happy dulu. Happy-happynya ya. Pengalaman pastinya kerja di satu perusahaan ya. Kan gue emang sebelumnya belum pernah ada pengalaman kerja kan. Ya kita masih mahasiswa kan. Jadi benar-benar pengalaman kerja pertama gue di satu perusahaan yang benar gitu loh, bukan cuma organisasi, karena Lampung itu kan udah PT kan, udah perusahaan kan. Nah, pokoknya itu pengalaman pertama. Terus kerja sebagai tim, tahu sendiri lah kayak gimana. Dalam tim itu kan pribadi itu banyak ya, beda-beda ya susah kan? ya nyatuin banyak kepala. Nah, gitu kan, apalagi kalau misalnya kita lagi liputan yang jauh misalkan. Terus ada kendala hujan segala macam, yang satu udah sampai, yang satu kayak gimana, ya kan kita harus ngertiin, juga harus gimana ngobrol sama klien yang udah di sana kan. Gitu sih kerja di kantor, kerja sama tim kayak gitu. Pengalaman itu sih sebenarnya yang baru didapat gitu loh pas sudah di Lampung. Berarti intinya itu butuh banget teamwork ya, sama butuh banget teamwork sebenarnya. Rasa ngertiin gitu ya. Satu sama lain. Oke, terus gue penasaran nih, pasti kan kalau misal kita ngurusin kerjaan gitu ya, pasti nggak mulus-mulus aja, pasti ada ya kan hambatannya atau permasalahannya lah, mungkin masalah kecil gitu. Boleh dong di-sharing gitu, hambatan apa sih yang pernah kayak aduh gitu, ternyata kok gini gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga kita kerja. Namanya juga kerja, namanya juga hidup. Bener. Ada aja masalah ya kan. Ya sebenarnya kalau misalkan hambatan ya, kalau dari liputan atau lain-lain, kayaknya hampir semua pekerja kreatif ya. Gue nggak ngeklaim sebenarnya, tapi hampir semua kayaknya masalahnya itu komunikasi sama klien. Entah brief atau misalkan kalian udah jadi revisi. Aduh, gue nggak bayangin sih kalau kerja nanti revisi gimana. Sementara kita di organisasi aja udah penuh revisi gitu ya. Dan mereka juga masih baik-baik. Cuman entah kenapa ya, kita kalau ngomongin revisi itu kayak agak sedikit terpressure gitu mungkin ya istilahnya. Sebenarnya itu bukan kendala sih, karena emang bagian dari ya kerja itu itulah pasti. Ya kan klien punya pemikirannya sendiri, kita juga punya idealisme sendiri kan biasanya kan. Kalau bikin konten tuh kayak gimana ya kan. Ya itulah yang harus ditemuin. Itu sih. Kalau awal-awal sih mungkin masih merasa kayak problem kan, kayak wah gimana nih kok revisi lagi gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan ya udahlah kerjain aja gitu. Nah, selanjutnya gue mau nanya nih, lo pasti punya comfort food kan Kak? Comfort food lo tuh apa? Misalnya pas buat nonton atau pas lagi sedih gitu, apa sih gitu makanan yang lo cari gitu? Kalau cewek-cewek tuh kan khas banget tuh sama namanya seblak gitu kan. Nah, kalau lo sendiri ada nggak sih Kak makanan? Aduh, comfort food gue apa ya? Gue sebenarnya ini ya, fun fact banget nih. Gue kalau di luar liputan atau di luar lagi take, makan gue sedikit. Gue agak jarang makan sebenarnya. Nggak jarang sih, tipe yang jaga makan aja. Apa gimana tuh? Nah, karena waktu awal gue di Lampung itu kan kita udah liputan kemana-mana, makannya segala macem dan harus dimakan kan. Bener. Ya masa enggak? Gak mungkin enggak. Tiba-tiba brek seafood banyak. Kan ampun sebenarnya. Cuman ya mau nggak mau kita harus makan kan untuk nge-review kan. Nah, maka dari itu setelah gue beberapa bulan itu gue nyesuaiin kayak kayaknya gue nih makan gue yang sehari-hari harus gue minimalisir, harus gue kontrol nih supaya ya pas liputan gue all out
tapi nggak berlebih juga setelah itu. Jadi sebenarnya gue kalau yang kayak comfort food atau apa yang gue cari apa ya, kayaknya gue nggak ada ya. Nggak ada gitu ya. Kayaknya Bukan nggak tipe ada, orang karena- yang punya comfort food. Karena iya gue juga jarang nyemil orangnya. Terus kalau makan biasa gue makan di mana aja juga gas gitu. Makan gitu ya. nasi ya udah Bukan gas picky aja. eater. Nggak picky sama sekali sih gue. Apa aja dimakan kalau gue soalnya. Iya sih. Karena tapi Iya. lo karena ya ada kerjaan juga sih Kak. Jadi wajar kalau misalnya emang harus ngatur makan juga ya kan. Iya benar. Karena ya emang kalau liput gak mungkin kayak kita makan. Gak mungkin gitu. kita makan, bener. Mau sebanyak apa, mau sedikit apa gitu kan. Mau rasanya bagaimana, kita harus makan dulu. Iya kan. Nah, kan lu udah banyak nih review makanan gitu. Iya. Makanan favorit yang pernah lo review tuh. Mungkin bisa tuh sekalian rekomendasiin Favorit gitu ya? ya. Karena juga kita habis tuh langsung sana gitu kan, kebetulan lapar gitu ya. Favorit gua apa ya? Gue nih suka segala macem kayaknya ya. Segala macam lo makan. Segala macem gue makan, segala macem gue suka. Tapi kalau misalkan dibilang favorit, kayaknya nggak ada one food in particular gitu loh. Kayak, tapi gue sukanya itu kalau misalkan liputan makannya pedes. Oh, berarti Yes. lo ini fan of makanan pedas Fan gitu of bisa makanan dibilang. pedes. Yes, Dan benar. perut lo it's okay gitu kalau makan makanan pedas. Oh tidak. Gue kira kalau bisa lo makan pedes ya pasti enjoy, perut lo nggak kenapa-napa gitu. Enggak. Gue makan pedes, iya enak di mulut, sakit di perut gitu kan. Bener banget, itu pasti Makan malamnya pedes. nggak sih? Kalau nggak besok Malamnya ya. atau enggak besoknya, biasanya Bener. besoknya sih benar. Tapi gue suka banget makan pedes. Kenapa? Karena pas lagi take itu lebih apa ya? Kayak menggairahkan gitu gak sih? Kayak lu tuh makan pedes gitu loh. Entah keringetannya, entah apa. Kalau soalnya by the way gue kalau makan pedes pasti keringetan. Walaupun Ya, itu pedesnya wajar cuman sih. sedikit. Sedikit gitu. Iya, tapi gue keringetan terus. Ada kan orang yang makan pedes tuh gak keringetan ya? Ya ada itu. Kalau gua Biasanya keringetan. gue nonton tuh mukbang gitu kan, Ah. ada tuh yang makan pedes bener-bener kayak tahan banget. Iya, benar. Kayak agak gak normal gak sih? Iya kan? Bukannya normalnya kalau kita kepedesan gitu kan, itu gerah kan. Iya, mungkin udah Terus biasa kali ya keringetan. mereka ya. Iya, kayaknya. Mungkin. Keren juga ya kayak gitu. Iya, makanya makan pedes terus kali ya. Tapi gue itu sih nyaman, bukan nyaman ya. Gue lebih sukanya makan pedes. Jadi kalau misalkan ditanya gue sukanya apa, makanan itu gak ada satu sebenarnya. Gue nggak bisa nyebutin. Tapi yang pedes tuh gue suka. Jadi kalau misalkan ada liputan pedes, biasanya gue ngaceng duluan. Gas. Gas. OTW. Gitu. yang penting harus pedes tuh, guys. Iya pedes, seru banget guys. Tapi emang pedes kalau itu. makan pedes tuh, kalau makan nggak pedes itu jujur kayak nggak ada rasanya deh. Misal Hambar kalau gitu ya? makan nasi gitu, Ah. nasi ayam udah gitu dong tuh kayak apa sih, ada yang kurang gitu loh. Kita butuh sambel gitu. Sambal Bener. ya kan, Bener banget. atau cabe. Enggak ya? Sambal Boleh ya? sih, kadang ada Ya kan tuh yang cabenya ngaduin dijadiin cabe sambal. gitu. Oh ada? Ada. Makan Temen gue nasi ada tuh. pakai cabe? Di ini kayak makan gorengan gitu loh kalau tuh kan. Iya. Emang aneh gua nggak sih, tahu cuman sih. fun fact itu ada loh guys. Oh ada. Oke. Mungkin manusia langka kayaknya ya. Mungkin dari e-commerce ada juga tuh yang kayak Ada gitu. kayaknya. Menurut Iya gua kan? ada sih Kak, pasti nih yang Ada ya? nonton. Makan nasi pakai cabe. Cabe gitu, pakai Unik sih, lauk, unik. aneh banget sih. Unik. Boleh Tapi tuh kamu jadi presenter lambung ya. boleh itu, karena unik, iya, bener karena unik. banget tuh. Yes. Nah, terus lu udah banyak tuh tadi kan ya. Ah, Ada gak sih, jujur nih ya, makanan yang ternyata tuh nggak sesuai ekspektasi lo Nggak sesuai ekspektasi nih. Mungkin entah dari rasa atau kebersihan gitu, entah mungkin pelayanan gitu. Terus oke, lo oke. itu tetap lanjut nge-review atau ngonten kah, atau stop apa gimana, coba tuh gue penasaran tuh. Sebenarnya kalau ekspektasi dari makanan ya, karena dari sepengalaman gue nggak pernah ekspektasi yang wah banget kayak, walaupun itu viral nih misalkan, terus di review kayak enak banget nih gitu kan, gue nggak pernah yang kayak ekspektasi, wah ini bakal enak banget nih, nggak. Kalau gue belum nyobain soalnya kan. Iya. Nah tapi kalau misalkan ternyata gue tuh sebenarnya bukan ke ekspektasi sih, lebih ke apa ya, tetap dicari selling point-nya tuh apa di makanan ini, gitu loh. Misalkan ekspektasi orang, maksudnya ya, yang orang-orang bahas tuh kayak misalkan ada bakso nih. Let's say baksonya tuh gurih banget nih kuahnya gitu Iya. loh. Pas gue makan, lah kok ternyata kuahnya kurang gurih. Nah di situ harus ngulik lagi nih, kira-kira selling point-nya apa nih? Iya. Karena ternyata yang gue rasa tuh nggak segurih Ternyata itu. iya, beda gitu. Beda gitu kan. Informasinya. Nah selling point kan bisa banyak sih. Ada mungkin dari lokasi yang strategis, ada rasanya gurih, ada mungkin porsinya banyak, Iya, ya kan. iya, bener. Jadi sebenarnya kalau nggak sesuai ekspektasi pun, tetap kita jujur aja. Makan tetap makan, iya tetap dimakan. Tapi tetap ditekenin di satu hal yang mungkin gue rasa, oh ini bisa nih unik.
gitu loh. Kayak misalkan, oh ini porsinya banyak nih, oh berarti kita di porsinya banyak nih, bukan kita tekenin di situ. tekenin di situnya. Jadi ya nggak bohong, cuman tetap review jujur. tetap review harus jujur. itu ya. Iya, harus dong kalau jujur. Karena kan kita nggak rekomendasiin buat followers juga kan, yang mereka ini nyari rekomendasi dari kita. Kalau misalkan kita nggak sesuai sama apa yang mereka harapkan kan? Iya, nanti gimana? kita dikira bohong atau gimana Iya, ya kan? kan? Padahal bukan niat kita, bukan kayak gitu. Iya. Dari pengalaman juga sih itu. Soalnya awal-awal tuh banyak sih yang komen ke gue. Karena kan namanya waktu awal ya, masih agak over gitu kan. Kayak pas waktu itu kayak, Wajar wah, ya, gitu enak kan. banget nih Enak guys banget gitu. nih. Kalian wajib banget nih worth to try gitu. Iya, awal-awal tuh masih kayak gitu kan. Lama-kelamaan kayak ngeliat, gini amat ya, gitu. lebay banget sih ini orang gitu Relate kan. banget lagi. Ternyata ya udahlah jujur-jujur aja kita. Bener. Soalnya kadang ya gue nemuin ada konten kreator tapi lebih di TikTok gitu ya Kak. Kadang mereka tuh reviewnya nggak jujur gitu loh, kayak nggak sesuai gitu apa yang. Iya, misalnya mereka ngomongnya ternyata kok ini B gitu. Misalnya mie ayam tuh katanya mie ayamnya enak banget, gurih, terus apa sih tingkat kematangannya pas gitu. Pas nyampe lembek banget gitu. Itu pernah sih gue nyoba. Ternyata pas gimana kan? Lembek banget gitu. Oh, lembek banget. Tidak apa-apa lah ya udahlah ya. Namanya juga kita kan nyoba ya, karena kita penasaran juga tuh pastinya. Barangkali pas kita lagi cobain misalkan kurang enak, saat itu aja mungkin. Saat itu aja ya mungkin kan? ya. Mungkin lagi rame. Iya, lagi hoki kita. Lagi rame karena kan. Nah itu juga tuh problem kalau misalkan ada makanan yang viral nih misalkan. Apalagi kalau misalkan dia kuliner yang pinggir jalan. Rame nih, biasanya nggak siap. Quality kontrolnya juga kurang. Iya benar. Iya gitu. Jadi dia biasa cuma ngalainin berapa, tapi tetap banyak kan. Gorengnya misalkan harus cepet-cepet jadinya nih, jadi malah kurang mateng kayak gitu. Gitu sih. Banyak faktor ya sebenarnya. Nah, gini. Gua mau nanya tentang perspektif gitu lah ya Kak. Kan lo tim gitu ya. Lo salah satu bagian dari media gitu. Menurut lo sendiri nih, seberapa penting sih atau seberapa ngaruhnya media ini untuk memperkenalkan kuliner yang ada di Lampung ini gitu. Coba seberapa penting media untuk memperkenalkan gitu. Kalau menurut gue penting banget sih kayaknya. Karena kan juga ya, iya pribadi. Setuju ya? Setuju banget. Setuju ya. Kamu harus gimana nih? Setuju pasti juga? Setuju, pasti setuju lah. Soalnya gimana ya? Kita pasti sering lihat kan kayak UMKM tuh terbantu. Bener, UMKM kan? Kecil apalagi UMKM ya kecil, kan, ya yang kan? usahanya masih ya bisa dibilang mungkin baru masih mulai, di rumah ya baru misalkan, mulai kan? gitu. Terus kita review nih, terus terbantu gitu kan. Wah, ada kesenangan tersendiri juga kan bisa ngebantu itu sama tim ya kan. Nah, sebenarnya penting banget sih untuk media itu. Kita juga udah sering lihat kan yang viral tuh di TikTok lah. Di TikTok sih biasanya. Kan FYP di Instagram ya adalah beberapa maksudnya yang tinggi-tinggi banget kayak seru sih karena penting bisa mensupport UMKM juga. Terus apa ya? Kita kan media ini untuk mengeksplor dan juga meng-share kepada kalian kan, menginformasikan ya kan. Kita mencari informasi dan juga memberikan kepada kalian semua gitu kan. Ya sebenarnya tugasnya kan itu sih sebagai media ya kan. Bener. Jadi penting banget sebenarnya kalau misalkan peran media ini untuk kuliner di Lampung terutama ya. Karena kan kalau dilihat sekarang nih kayaknya lagi banyak banget nih. Iya. Kafe buka lagi ya kan. Kayaknya kalau permasalahan kafe ini nggak habis-habis gak sih? Ada kafe baru lagi terus-terusan ya. Nggak habis-habis. Habisin uang gitu sih jujur buat didatengin gitu ya. Ngopi santai. Iya kan? Ngasih nugas tapi nggak kepegang kayak itu. Kalau di mana biasanya kalau misalkan ke kafe kemana gitu? Kalau aku Nuju. Di Nuju. Nuju tapi aku biasanya Nuju Kemiling. Oh, Nuju Kemiling. Karena rumah aku nggak jauh banget dari situ. Oh, iya? Jauh sih lumayan, tapi itu yang bisa reach out. Gue gitu. beberapa kali juga ke Nuju Kemiling sih, karena gue di Pramuka juga. Terus kalau Nuju Kemiling itu cozy gitu loh. Oh ya, cozy gitu kan tempatnya. Enak sih benar, dia tuh kayak apa ya, communal space banget gitu loh. Bener. Oh ya, commerce, gak kerasa nggak sih bahasan kita kayaknya udah beres nih. Udah beres nih kayaknya, panjang banget. Tapi ini kayak pada sedih sih Kak menurut gue karena kenapa? Ya mungkin bisa kali ya next time kita ngobrol lebih panjang gitu. Gas boleh, gas aja. Nah sebelum gue tutup tuh ya, gue mau minta dong kalau apa pesan nih buat commerce yang setia dengerin Telekom Podcast. Oke, commerce yang setia buat dengerin Telekom Podcast ya. Pesan gue apa ya? Mungkin singkat aja kali. Pesan gue, pikirin aja magang kalian kemana nanti. Nah dengerin tuh guys. Karena gue udah ngerasain sendiri gitu kan manfaat dari ya kita udah difasilitasin sama fakultas sama jurusan gitu loh untuk bisa magang, bisa MBKM. Barangkali kita dapat kesempatan di situ, ya kenapa enggak? Gitu loh. Tuh guys bisa didengerin. Mungkin udah kali ya bahasan kita kali ini. Gua mau ngasih pantun nih
Wih, pantun pantun apa nih? singkat gitu. Makan mie ayam di warung Pak Oyot. Cakep. See you in the next episode. See you, Oke guys. guys. Thank you ya Kak Oke. sebelumnya Ya. udah mau datang nyempetin waktunya ke rumah